Satu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini untuk menjadi pembicara mengenai pencegahan kecurangan money laundering terkait dengan perkembangan teknologi khususnya pada kripto. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar kali ini. Nah, sebelum membahas, perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Lia Lestari, NIM F1320050 pada mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait topik hari ini, pencegahan kecurangan money laundering, kita harus melihat terlebih dahulu outline kita ke depan, yaitu ada kasus money laundering di Indonesia. Selanjutnya ada akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap money laundering. Selanjutnya juga ada tindakan dan pencegahan money laundering. Nah, selama periode 2016 hingga 2020 terdapat 336 putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian National Risk Assessment pada tahun 2021 ini yang menunjukkan estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan itu mencapai nilai kejahatan money laundering ini sebesar 44,2 triliun yang berasal dari nilai kejahatan yang pertama ada tindak pidana narkotika sebesar 21,5 triliun atau menyumbang sebesar 48,67%. Selanjutnya ada tindak pidana penipuan yang berasal dari money laundering juga, yaitu sebesar 14 triliun. Selanjutnya ada tindak pidana korupsi sebesar 5 triliun, tindak pidana penggelapan sebesar 2,94 triliun, tindak pidana di bidang perbankan ini sebesar 1%,36. Selanjutnya ada tindak pidana transfer dana ini sebesar 1,7%, dan tindak pidana di bidang perpajakan melalui money laundering ini sebesar 1,5%. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui yaitu apa itu money laundering. Nah, money laundering ini merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah itu menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, money laundering ini merupakan praktik penyamaran atau penyembunyian asal-usul pendapatan atau kekayaan sehingga dapat digunakan dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut berasal dari praktik ilegal. Artinya, pendapatan atau kekayaan yang pada mulanya berasal dari praktek yang ilegal dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah bersumber dari halal atau sah atau legal. Nah, ada 3 hal yang tercantum dalam definisi tersebut, itu meliputi adanya perbuatan, adanya harta kekayaan, dan seolah-olah sah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, selanjutnya, kasus money laundering di Indonesia. Secara singkat, ada pencucian uang atau money laundering melalui Bitcoin yang terbaru ini dilakukan oleh PT Asabri. Yang selanjutnya ada terdahulu kasus korupsi Garuda ES, kasus korupsi kepala daerah terkait suap korupsi sumber daya alam juga terdapat terlibat sebagai kasus pencucian uang, dan kasus proyek pengadaan EKTP.
perkembangan dan kecanggihan teknologi membuat kripto ini menjadi perhatian yang lebih karena memiliki banyak keuntungan dalam transaksi di dalamnya. Nah, kripto ini baik dan menguntungkan jika digunakan dengan tepat. Nah, kasus penyalahgunaan aset transfer kripto di Indonesia yaitu pada PT Asabri. Nah, PT Asabri ini telah ditetapkan pelakunya oleh kepolisian, yaitu ada Beni Cokro Saputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Saputro terkait penggelapan investasi pada PT Asabri yang aliran dananya, hasil kejahatannya itu dialihkan pada aset kripto, yaitu pada Bitcoin. Nah, mata uang virtual atau cryptocurrency, khususnya Bitcoin ini telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi dapat membuat lebih mudah dalam melakukan transaksi secara aman melalui internet, tetapi di sisi lain juga dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan di dunia maya dan dapat membantu para pelaku kejahatan lebih aman untuk mencuci hasil kejahatannya. Nah, Bitcoin ini adalah contoh mata uang kripto yang telah dieksploitasi karena anonimitas, keamanan, irreversibilitas, dan desentralisasi. Pada akhirnya, Bitcoin ini dapat beresiko dalam membentuk lingkaran di mana pelaku dan entitas kejahatan ini memiliki aliran dana yang konstan. Kripto baik dan menguntungkan jika digunakan dengan tepat. Nah, kasus penyalahgunaan aset transfer kripto di Indonesia adalah PT Asabri yang melakukan transfer dana melalui Bitcoin. Nah, selanjutnya ada akuntansi forensik dan audit investigasi dalam kecurangan money laundering. Nah, akuntansi forensik dan audit investigasi ini merupakan perkembangan ilmu untuk menelusuri dan menemukan berbagai kecurangan dengan menggunakan teknik akuntansi serta audit investigasi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, yaitu merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, peran akuntansi forensik dan audit investigasi terdapat atau termasuk dalam yang biasa dilakukan atau digunakan sebagai salah satu ilmu dalam pelaporan analisis transaksi keuangan untuk menganalisis kecurangan yang dapat diidentifikasi dan dianalisis itu melalui korban transaksi atau dapat diidentifikasi melalui modus, indikasinya, atau potensi yang terjadi di dalamnya. Nah, money laundering melalui Bitcoin oleh PT Asabri. Nah, melalui perantara dunia cyber, Bitcoin dapat digunakan dengan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank. Nah, Bitcoin ini bersifat open resource, di mana desain serta kepemilikannya dapat diakuisisi oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya melalui berbagai properti serta penawaran yang unik dan bersifat tidak konvensional. Dan Bitcoin memungkinkan pengguna menarik yang tidak dapat dicakup oleh sistem pembayaran sebelumnya. Keberadaan Bitcoin ini sering digunakan pada beberapa situs ilegal dan aksesibilitas yang hanya diakses pada deep web hingga dark web. Nah, tentu hal ini bersifat mengancam bagi stabilitas serta perbankan legal yang ada di setiap negara. Kesulitan muncul pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap transaksi yang menggunakan Bitcoin. Nah, dengan dasar dunia cyber sebagai tempat Bitcoin, ancaman muncul pada lembaga-lembaga pemeriksaan transaksi keuangan. PT Asabri ini terindikasi menyalahgunakan aset kripto, diketahui menggunakan modus pembelian Bitcoin dengan anonimitas, dengan meminjam nama, dan masih dalam tahap pendalaman oleh kepolisian. Nah, melalui indikasi hasil temuan dari hasil kejahatan yang dialihkan atau disimpan pada Bitcoin. Nah, pada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, modus pencucian uang hasil tindak kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin tidak hanya terjadi pada kasus korupsi. Nah,
PT Asabri dengan 3 terdakwanya menyembunyikan hasil kejahatan ini melalui Bitcoin. Di Indonesia sendiri teridentifikasi beberapa kasus yang menyalahgunakan aset kripto lainnya karena diketahui penyalahgunaan aset kripto ini dibilang kasus yang cukup baru pada pencucian uang di Indonesia. Kasus kejahatan cyber atau kripto ini dapat modus baru juga seperti skimming atau pemerasan terkait ransomware. Nah, menariknya pada pencucian uang ini tidak hanya untuk kekayaan sendiri, tetapi juga dapat disalahgunakan barengan dengan kasus ini, yaitu dengan pendanaan terorisme di Indonesia dan juga pendanaan pinjol atau maraknya pinjol saat ini. Nah, selanjutnya penanganan dan pencegahan money laundering, yaitu berpacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang tindak pidana pencucian uang dan telah menuju ke arah yang lebih positif untuk penanganan dan pencegahan terkait dengan money laundering. Nah, selain itu, untuk pencegahan money laundering dapat juga diterapkan pada negara-negara di dunia ini, yaitu dengan menerapkan anti money laundering yang didasari pada National Against Money Laundering yang berlatar belakang di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yaitu dengan penegakan hukum, memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah memberantas tindak pidana pencucian uang. Nah, selanjutnya juga dapat dengan pencegahan yang diperkuat dengan sinergi kerjasama antara PPATK atau pelaporan dan dengan BPKP. Nah, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat dengan Komite TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan atau Kemenkumham dan oleh wakilnya dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komit. Nah, anggota Komite TPPU lainnya adalah ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Kejagung, Kepala BIN, Badan Intelijen, dan Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT, dan BNN. Nah, komite ini juga bertugas untuk mengkoordinasikan penanganan, pencegahan, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, pendekatan anti pencucian uang ini merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam pengungkapan kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan rezim anti pencucian uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya untuk penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas. Nah, penanganan selanjutnya ada urgensi
regulasi Bitcoin karena diketahui di Indonesia ini karena modus pencucian uang dalam Bitcoin ini termasuk baru. Jadi Indonesia masih mengacu pada peraturan di luar negeri atau menganut pada ketentuan TATF atau Financial Action Task Force dan juga National Risk Assessment. Nah, urgensi regulasi Bitcoin dalam meminimalisir tindak pidana pencucian uang direkomendasi oleh Financial Action Task Force atau disingkatnya TATF nomor 15 diatur bahwa setiap negara diwajibkan untuk membuat aturan yang komprehensif mengenai new payment method yang termasuk internet-based payment service. Nah, maka diperlukan adanya risk assessment dan pertimbangan kebijakan negara-negara lain agar selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan yang tepat khususnya untuk meminimalisir pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam digital currency. Nah, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya, ya. Ya, silahkan. Saya bertanya mengenai bagaimana kita itu mengetahui atau menandai suatu praktek money laundering yang terjadi, baik itu terjadi di perbankan atau transaksi lainnya di Indonesia. Begitu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk dapat menandai praktik dalam money laundering, terutama di Indonesia dan khususnya untuk Bitcoin ya, karena modus dan kasus ini terbilang cukup baru karena juga masih didalami oleh Barreskrim Polri. Nah, pada umumnya terdapat 3 metode yang biasa dilakukan untuk menjalankan money laundering. Nah, kita juga bisa menandai praktik-praktiknya itu. Yang pertama, money laundering itu biasanya menggunakan metode penempatan atau placement. Nah, upaya placement atau penempatan ini yaitu uang tunai yang berasal dari tindak pidana itu ditransfer ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral. Uang giral itu berupa cek, bisa juga wesel bank, sertifikat, dan lain-lain. Menempatkan uang giral itu kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Nah, dalam proses penempatan ini terdapat pergerakan fisik uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Penggabungan bisa juga money laundering dalam menggunakan metode penempatan ini, penggabungan antara uang tunai dari kejahatan dengan uang tunai yang berasal dari kekayaan yang sah gitu. Atau dengan cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham, atau mengkonversinya ke dalam mata uang lain. Yang kedua, biasanya metodenya adalah transfer atau layering. Nah, dalam upaya mentransfer harta kekayaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak atau juga dapat tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan. Nah, dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan melalui pengalihan hasil penempatan ke beberapa rekening atau lokasi tertentu dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk transaksi jaringan internasional. Nah, metode yang ketiga biasanya harta kekayaan atau integration. Nah, upaya penggunaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan ini melalui placement atau layering sehingga seolah-olah harta tersebut itu menjadi harta yang sah atau legal. Nah, dalam proses ini merupakan upaya untuk menggunakan dengan aman. Di sini uang yang dicuci melalui placement atau layering tahap 1 atau tahap 2 tadi itu dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang berasal dari sumber uang tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab, Tia? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih jawabannya, ya.
Ya, terima kasih. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, pasti dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Lia.